Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan mereview salah satu film Korea, yaitu All of Us Are Dead 2022. Pada suatu malam di sebuah atap bangunan, ada beberapa siswa yang tengah membuli, kemudian menghajar siswa lain. Tidak cukup lama dihajar, tiba-tiba dari wajahnya keluar urat berwarna hitam. Dari situ, sejenak menggeliat, siswa ini menyerang mereka balik, seolah tidak merasa sakit, sehingga mencoba melawan, dia terjatuh dari atap bangunan. Beberapa jam kemudian, terlihat seorang pria bernama Lee Byung-chan mendatangi sebuah rumah sakit dan dengan diam-diam memasuki ruang emergensi, di mana siswa bernama Jin-soo yang ternyata anaknya ini sedang dirawat. Di sini, dalam kondisi sekarat, dia berkata dia sangat ingin menghabisi para siswa yang menghajarnya. Tadi akibat emosi, warna mata Jin-soo yang awalnya jernih berubah menjadi merah dan mencoba bangkit, bahkan mencoba menggigit tangan sang ayah yang menghentikan dia. Melihat Jin-soo yang makin tak terkendali, maka Lee Byung-chan segera mengambil buku lalu meminta maaf. Sang ayah terpaksa menghabisi anaknya tersebut tanpa ampun. Kemudian, Byung-chan menyeret tubuh Jin-soo menggunakan sebuah koper. Sampai di suatu tempat, akibat terlalu berat, Byung-chan sempat terjatuh. Mendapati tangan sang anak keluar, dia mencoba memeriksa nadinya, dan ternyata tidak berdenyut, sehingga membuat dia merasa lega. Tapi, beberapa saat kemudian, tiba-tiba Jin-soo menangkap tangannya. Lalu terlihat pula Jin-soo yang berusaha keluar dari koper itu. Beberapa hari berselang, di sebuah sekolah bernama Hyosan, para siswa terlihat membersihkan sekolah mereka, dan beberapa di antaranya melakukan aktivitas normal seperti biasa. Pada waktu yang sama, di sebuah lab, seorang siswi yang bernama Kim Hyun-jo yang baru saja terbangun, tiba-tiba mendengar sesuatu, sehingga mencoba memeriksa. Karena tidak melihat apa-apa, dia berniat pergi. Namun, suara tadi kembali terdengar dan berasal dari sebuah kotak. Akibat rasa penasaran, Hyunjo membuka kotak yang ternyata berisi seekor tikus putih. Mendapati hewan lucu tersebut, dia mencoba memasukkan jarinya. Tapi, tanpa diduga, tikus itu langsung menggigit jarinya. Bersamaan dengan itu, tikus itu tiba-tiba memberontak seolah menyerang dia. Kemudian, Byung-chan yang merupakan salah satu guru di situ datang. Oleh karenanya, Hyunjo memohon izin untuk pergi. Tapi, melihat bekas darah di lantai, dengan cepat Byung-chan menarik dia ke dalam. Di halaman sekolah, seorang siswa bernama Han Kyung-soo mengajak siswa lain yang bernama Lee Chung-san untuk makan di restoran mereka yang baru dibuka. Namun, Chung-san menolak dengan alasan restoran tersebut belum dibuka. Tapi, tiba-tiba dua siswi yang bernama Nam On-ju dan Yeon Ji-sak datang mengatakan bahwa ibu Chung-san mengundang mereka untuk datang ke restoran. Alhasil, Chung-san tidak dapat mengelak lagi. Singkat waktu, pada malam hari, mereka pun menikmati makanan yang disajikan oleh ibu Chung-san. Di sini, Ji-sak membuka obrolan mengenai rumor Lee Byung-chan. Jadi, menurut siswa lain, guru sains mereka ini berbau seperti mayat busuk. On-ju menambahkan Byung-chan tidak masuk beberapa hari sejak Jin-soo menghilang, dan ketika masuk, seorang siswi yang bernama Lee Na-yeon mencium bau mayat busuk dari tubuh sang guru yang tingkahnya berubah tersebut. On-ju juga teringat 1 minggu sebelumnya saat tengah mengajar, Byung-chan tiba-tiba menulis hal aneh di papan tulis, lalu keluar begitu saja.
Namun mereka menanggapi gurunya tersebut hanya seorang genius yang gila. Selesai makan, mereka buru-buru pergi ke akademi untuk mengikuti ujian. Tapi di luar, Onzu menghentikan Chungsan untuk bertanya, apakah rambutnya cantik jika rambutnya diurai? Sayang, setelah serius memandang, Chungsan memintanya menyingkir. Alhasil, Onzo pun menendang bokong Chungsan. Beralih di sekolah, Hyunju yang ternyata disekap oleh Byung-chan akhirnya siuman dalam kondisi yang lemah. Namun, petugas sekolah yang sedang berpatroli tidak melihat keberadaannya. Keesokan hari, Chungsan datang untuk menjemput Onzo yang merupakan tetangganya ini. Sebelum berangkat, Chungsan dan Onzo bermain gunting batu kertas untuk menemukan siapa yang membawa tas ke sekolah. Merasa dirinya kalah, Onzo langsung buru-buru pergi meninggalkan Chungsan. Namun ketika sampai di bawah, Chungsan yang sedang terengah-engah yang sedang menunggu menyerahkan tas miliknya kepada Onzo. Singkat waktu, di depan sekolah terlihat siswa yang sedang berlomba-lomba untuk memasuki gerbang lantaran sudah hampir ditutup. Sialnya, Onzu hanya terlambat 1 detik dari Chungsan yang tersenyum meninggalkan dia. Di tempat lain, seorang siswa bernama Lee So-yuk melihat kelompok siswa yang sedang membawa 2 siswa lain ke bangunan sekolah yang sedang dibangun. Di sana, kelompok yang menghajar Junsu ini membawa keduanya akibat dianggap mereka menuduh menghilangkan Junsu. Parahnya, mereka melucuti pakaian seorang siswi yang bernama Min Eun-ji, di mana rekannya yang bernama Kim Chol-soo dipaksa untuk merekam sesaat kemudian. Soo Hyuk datang untuk meminta mereka berhenti. Ketika dia mengajak keduanya keluar, tiba-tiba mereka mengancam rekaman tersebut akan disebar ke Facebook. Mendengar itu, Eun-ji memutuskan kembali sehingga terpaksa Chol-soo mengikuti sedangkan Soo Hyuk tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekembalinya ke sekolah, Onzu yang melihat Soo Hyuk langsung menghentikan. Onzu meminta Sun Hyuk untuk pergi ke atap sekolah sehabis makan siang tanpa memberikan penjelasan apa-apa. Tiba di kelas, dengan kesal, Onzu langsung melempar tas Chungsan dan menatapi Soo Hyuk yang sedang berbincang dengan Chungsan dan lainnya. Sesaat kemudian, guru mereka datang yang bernama Park Sun-hwa. Di sini Sun-hwa bertanya, apakah di sini ada yang mengetahui keberadaan Hyunju? Lantas, seorang siswa mengatakan bahwa kemarin dia membersihkan lab science bersama Hyunju. Namun, saat itu tidak tahu lagi keberadaannya. Lalu, berdasarkan informasi tadi, Sun-hwa lantas menemui Byung-chan. Tapi, Byung-chan mengaku tidak melihat Hyunju. Namun, bersamaan dengan itu, suatu benda terjatuh di dalam lab. Tapi Byung-chan mengatakan bahwa itu hanya seekor hamster. Sekepergian Sun-hwa, Byung-chan membuat sebuah rekaman. Di sini, dia mengatakan bahwa seorang siswi telah digigit oleh seekor hamster lab dan telah dibius. Tapi menurutnya, hal itu cuma memperlambat infeksi beberapa jam saja. Melihat Hyunju berontak, dia menyuntikkannya lagi. Ketika Byung-chan mengajar mengenai virus, Eun-ji diganggu sehingga membuat siswa lain tertawa. Byung-chan yang mengetahui hal itu tetap tenang dan melanjutkan mengajarnya. Di sini dia menjelaskan bahwa virus adalah sebagai makhluk hidup mandiri karena menurutnya makhluk hidup dikatakan mandiri karena hidupnya tidak bergantung pada metabolismenya, melainkan naluri untuk bertahan hidup. Dia juga menyimpulkan bahwa buku-buku pelajaran yang mengatakan bahwa virus bukan makhluk sendiri adalah salah. Dalam waktu bersamaan, di tempatnya disekap, Hyunju memberontak dan berhasil melepaskan diri.
Di ruangan lain, siswi yang bernama Hiso yang merasa kurang enak badan memohon izin ke toilet kepada Sunhwa. Sesaat kemudian, tiba-tiba Hyunjo yang berlumuran darah masuk ke kelas, sehingga membuat mereka semua terkejut. Lalu dalam kondisi yang sangat lemah, Hyunjo mengatakan bahwa guru sains telah menyekap dia. Mendengar ini sontak membuat semua terkejut. Namun, melihat kondisinya, Sunhwa meminta Sohyuk menggendong Hyunjo ke ruang UKS. Dalam perjalanan ke ruang UKS, Hyunjo yang mulai berubah ini mencoba menggigit leher Sohyuk. Di ruang UKS, Hiso yang juga ke sana untuk berobat langsung diabaikan sebab kedatangan mereka. Saat diperiksa, suhu tubuh Hyunjo sangat dingin, sehingga harus memanggil ambulan. Dan merasa diabaikan, Hiso memutuskan untuk pergi. Lalu, akibat diselimuti, Hyunjo masih bisa berkata sangat kepanasan. Dan kembali memberitahu bahwa guru sains menyuntikkan dia cairan aneh. Bersamaan dengan itu, Hyunjo memberontak dan mencoba menggigit mereka. Alhasil terpaksa perawat UKS memberi dia obat bius. Di kelas, para siswa sibuk membahas keanehan Hyunjo. Nayeon yang merasa curiga kepada Byung-chan berasumsi bahwa Byung-chan memang sengaja mengincar pembuli anaknya yang salah satunya Hyunjo. Sesaat kemudian, Yisak kembali ke kelas dan mengatakan Hyunjo telah menggigit Onzo. Dan dari tubuhnya mengeluarkan aroma mayat busuk seperti guru sains mereka. Mendengar itu, Chungsan memutuskan untuk pergi ke ruang UKS. Sayang, dia tidak menemukan siapa-siapa karena Hyunjo sedang dimasukkan ke dalam ambulan. Di sudut lain, Onzu yang tengah dirawat oleh sang ayah yang merupakan petugas rumah sakit, dan karena terburu-buru, ayahnya meminta Onzu menghubunginya ketika terjadi sesuatu. Kemudian, Sunhwa meminta Onzu dan Sohyuk merahasiakan ini dari yang lain, dan meminta mereka balik ke kelas. Dalam perjalanan, Sohyuk meminta memberitahu alasan dia meminta ke atap setelah makan siang. Dengan terpaksa, Onzu menyerahkan papan namanya kepada Suhyuk yang mengartikan Onzu mau berpacaran dengan Suhyuk. Sayang, Suhyuk mengira Onzu sudah berpacaran dengan Chungsang, dan baru saja dia menjelaskan bahwa Onzu dan Chungsan adalah tetangga sejak kecil yang rumahnya berdekatan. Tiba-tiba Chungsan dengan panik menanyakan kondisinya. Alhasil dengan kecewa Onzu pergi. Sepeninggalan Onzu, Sohyuk bertanya mengenai hubungan mereka berdua. Namun dengan bercanda, Chungsang mengatakan seandainya dunia kiamat dan hanya tersisa dia, Onzu dan zombie, maka dia akan memilih zombie. Pada waktu yang sama, Byung-chan yang kembali ke lab begitu terkejut melihat Hyunjo yang sudah tidak ada. Sesaat kemudian, Sunhwa datang bersama guru lainnya, mengatakan bahwa Hyunjo dibawa ke rumah sakit dan meminta dia memberikan penjelasan. Lalu, di ruang kepala sekolah, Byung-chan mengatakan bahwa Hyunjo harus dikarantina. Namun, kepala sekolah mengatakan bahwa sekolah mereka sudah cukup kacau akibat masalah sang anak. Mendengar hal itu, Byung-chan menegaskan bahwa sang anak itu adalah korban, dan kepala sekolah sendiri yang memaksa dia untuk menutupi masalah tersebut. Alhasil, sang kepala sekolah berkata seharusnya mereka memberitahu dia terlebih dahulu, sebelum memanggil ambulan dan polisi. Melihat mereka berdebat, Byung-chan menggunakan kesempatan untuk pergi. Sayang, polisi sudah datang dan langsung mengeluarkan borgol begitu melihat Byung-chan. Di ruang UKS, perawat UKS yang terlihat lemah, dia sempat tergigit ketika sedang menyuntik Hyunjo. Saat diperhatikan, urat hitam yang bermunculan di sekitar luka gigitan tersebut. Sesaat kemudian,
dia mengalami kejang-kejang dan akhirnya tumbang. Di mana jam istirahat tiba, di mana para siswa berkumpul di kantin untuk makan siang. Di sini, Yisak yang mengira Onzo terus memandangi Chungsan dan menuduh dia telah tidur dengan Chungsan. Oleh karenanya, Onzo mengaku telah mengajak So-hyuk berpacaran. Mendengar hal itu, sontak Yisak berteriak sehingga mengejutkan isi ruangan. Selang beberapa waktu setelah makan siang, So-hyuk menemui siswa yang bernama Namra untuk mengunjungi Hyunjo sepulang sekolah. Dengan alasan Namra adalah seorang ketua kelas. Namun, Namra mengatakan bahwa dia menjadi ketua kelas hanyalah karena orang tuanya memberikan sumbangan kepada sekolah, jadi tidak ada kewajiban menjadi ketua kelas. Pada waktu yang sama, siswa pembuli dan rekannya yang melihat perawat UKS yang sedang berdiri sambil bergoyang-goyang dan langsung mencoba merekam. Namun, dengan tiba-tiba sang perawat berlari dengan sangat cepat menuju mereka, sehingga membentur dinding. Awalnya dia merekam ketika temannya diserang, tapi melihat sang perawat benar-benar menggigit dia, akhirnya berusaha menolong. Sayang, perawat telah menjadi zombie ini langsung mengejar dia. Sementara rekannya yang tergigit ini dengan cepat berubah menjadi zombie dan menyerang siswa lain. Sedangkan di atas sekolah, Yeonji yang sudah merasa malu mau mengakhiri hidupnya. Tapi Kyusol datang mencoba menghentikan dia. Sayang, kendati mengetahui bahwa Kyusol menyukai dia, tetap tidak mengurangi niat Yeonji untuk bunuh diri. Namun, bersamaan dengan itu, terlihat siswa lain yang berhamburan keluar dari jendela. Di gedung sekolah, mendapati Namra yang masih asyik membaca buku dengan cepat, So-hyuk langsung menarik dan kabur dari serangan zombie. Di kantin, saat Chungsan mengantarkan bekas makanannya, Yisak berniat meminta Chungsan untuk menanyakan perasaan So-hyuk kepada Onzo, tapi langsung dihentikan oleh Onzo. Namun, karena penasaran, Chungsan kembali bertanya. Alhasil Onzo mengaku telah mengungkapkan perasaannya kepada So-hyuk dan meminta Chungsan menanyakan mengenai perasaannya kepada So-hyuk. Sayang, sejenak terdiam, Chungsan menolak dengan alasan tidak dekat dengan So-hyuk, dan jawaban ini tentu saja membuat Onzo kecewa. Tapi begitu Onzo akan keluar, secara mengejutkan para siswa berhamburan masuk bahkan sampai memecahkan kaca. Dalam kekacauan ini, mereka melihat beberapa siswa yang berlumuran darah mengejar dan menyerang siswa lainnya. Parahnya, Onzo hanya terpaku saat siswa yang telah menjadi zombie ini meraung di atas dia. Dan episode 1 pun berakhir. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.